Halo, hari ini kita akan melakukan review kalor ya. Oke, soal yang pertama. Segelas air teh hangat melepaskan 50 kalori karena diletakkan di ruangan ber-AC. Maka banyaknya energi yang dilepaskan setara dengan, di sini pilihannya joule. Padahal 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Berarti kalau 50 kalori, 50 kali 4,2 ya. Atau 50 kali 42 per 10, ini dicoret, ketemunya adalah 210 joule. Soal nomor 2, 200 gram air mula-mula suhunya 20 derajat Celcius, berarti ini T1, berada di dekat perapian sehingga suhunya naik menjadi 24, berarti ini T2. Dengan demikian perubahan suhunya adalah 24 dikurangi 20, yaitu 4 derajat Celcius. Jika kalor jenis, dan jangan lupa ya, ini ya, 200 gram berarti itu masanya 200 gram. Jika kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius, itu C, 1 kalori per gram derajat Celcius, maka jumlah kalori yang diserap air adalah Q-nya berapa? Kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Satuannya udah oke ya. Kalori itu temennya gram. Berarti kita tinggal masukkan angkanya saja. 200 kali 1 kali 4. Berarti ini adalah 800 kalori. Kita ke soal nomor 3. Sebuah coffee boiler menyimpan kopi bermasa 4 kg bersuhu 90 derajat Celcius. Ini T1. Masanya adalah 4 kg. Karena pemanas tidak dinyalakan, maka suhunya turun menjadi 70 derajat Celcius, ini T2. Dengan demikian delta T-nya adalah T2 70 derajat Celcius dikurangi 90 derajat Celcius, yaitu minus 20 derajat Celcius. Kalor jenisnya, jika kalor jenis air kopi dianggap sama dengan air, yaitu 4200, maka jumlah kalori yang hilang berapa? Q sama dengan M kali C kali delta T, berarti 4 kg dikalikan 4200 dikalikan minus 20 derajat Celcius ya. Ini langsung satuannya udah pasti nanti ketemunya joule. Minus 4200 dikalikan 80 sama aja dengan 8 kali 4 32, 336 berarti ya. Minus 336.000 joule. Minus ini artinya melepas ya, atau dilepas. Berapa kalori jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan 500 gram air bersuhu 30? Berarti ini kalau dibuat grafik sementaranya, dia semula suhunya 30 derajat Celcius, mendidih itu 100 derajat Celcius. Berarti rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Di sini kita bisa lihat satuannya, kalau air itu berarti apalan ya. C-nya itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, karena di sini kalori kan ya. Kemudian kalau kondisinya seperti ini, kita M-nya pakai 500 gram aja dulu, nanti tinggal diubah gampang ya menjadi kilokalori. Perubahan suhunya ada di gambar di sini 30 sampai 100, berarti 100 kurangi 30, 70 derajat Celcius. Berarti dengan rumus yang itu, Q sama dengan 500 gram dikalikan 1 kalori per gram. Yaudah, ini pakai satuannya biar tahu kali-kali ya. Per gram derajat Celcius dikalikan perubahannya 70 derajat Celcius. Ini coret sama ini coret sama ini. 5 kali 7, 35, 35.000 kalori, atau kita tinggal bagi 1000 menjadi 35 kilokalori. Sebanyak 72.000 kilojoule kalor, berarti ini adalah Q. 72.000 joule diberikan pada, ini M-nya, 8 kg tiang yang terbuat dari logam sehingga suhunya berubah dari 36 sampai 56, berarti tinggal dikurangi, itulah delta T-nya.
20 derajat Celcius. Satuannya udah cocok ya, Joule kilogram derajat Celcius. Kalor jenis, langsung aja ya. Ini bikin segitiganya seperti ini. Q, ini M, C, delta T. Sehingga C sama dengan Q bagi M delta T. 72.000 dibagi 8 kali 20. Nolnya dulu saja. 72 bagi 8 itu 9, berarti 900 dibagi 2. 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini ketemunya. Seorang siswa sedang melakukan percobaan di laboratorium untuk mengetahui bahan mana yang paling lambat mengalami kenaikan suhu saat dipanaskan. Ia menyiapkan 4 bahan yang berbeda dan masing-masing 1 kg masanya, lalu memanaskannya dengan sumber panas yang sama. Berikut adalah kalori jenisnya. Ada aluminium 900, besi 450, semuanya dalam Joule per kilogram derajat Celcius, tembaga 385 dan air 4200. Setelah berapa saat siswa mengukur setiap bahan berdasarkan teori kalor, bahan yang mengalami kenaikan suhu paling kecil adalah kenaikan suhu paling kecil itu ambil aja kalor jenis terbesar. Jadi kebalikan ya. Berarti jawabannya adalah air gitu. Kalau kenaikan suhu paling besar, cari yang kalor jenisnya paling kecil. Saat cuaca dingin, seorang anak memegang secangkir teh panas untuk menghangatkan tangannya. Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan kalor dan suhu kecuali. Kalor berpindah dari teh panas ke tangan, betul ya? Suhu teh menunjukkan tingkat atau derajat panas ya, ini tingkat panas suatu benda, ini betul. Ini adalah pengertian suhu ya, derajat panas suatu benda. Satuan kalor adalah Joule, oke. Sedangkan satuan suhu adalah kalori, ini keliru ya. Suhu ya Celcius atau Kelvin. Jika dibiarkan, teh akan mendingin karena kalor berpindah ke udara sekitarnya, ini betul juga. Berarti yang salah hanyalah yang C. Sebanyak 15.600 Joule diberikan kepada sebuah benda. Jika kalor jenis benda 390, ini Q. 390 Joule per kilogram derajat Celcius, berarti inilah C. Dan benda suhunya naik 100 derajat Celcius, berarti ini delta T. Massa benda tersebut adalah dengan segitiga yang sama dengan yang kita sudah buat di depan. Berarti M adalah Q C delta T. Berarti M sama dengan 15.600 Joule. Kemudian C-nya 390 kalikan 100. Kita ambil dulu ini. Kemudian kita masih bisa bagi 3 masing-masing ya. 156 bagi 3 itu 52. Ini bagi 3 130. Sementara 52 bagi 13 itu 4 ya. 4 bagi 10 berarti 0,4 kilogram. Karena nggak ada, kita kalikan 1000. Berarti 0,4 dikalikan 1000 supaya jadi gram. 400 gram. Ketemunya yang ini. Nomor 9, 300 S mula-mula suhunya minus 8. Ini T1 nya udah minus 8 derajat Celcius. Es tersebut dibiarkan terbuka di meja sehingga menyerap kalor sebanyak 2520 Joule. Ini Q nya. Jika kalor jenis S nya 2100, ini berarti C nya. Maka suhu S telah menyerap kalor T2 nya berapa, berarti harus cari delta T terlebih dahulu ya. Dan 300 gram S ini adalah masanya, karena kerjanya dalam Joule, berarti 300 gram itu kita perlu ubah menjadi 0,3 kg bagi 1000. Ya, dengan segitiga yang sama dengan yang di depan, berarti delta T adalah Q bagi MC. Q nya 2520 bagi M 0,3, C nya 200. Saya kilangin dulu nolnya ini supaya nggak terlalu susah. Kemudian berarti 2520 boleh ditulis ulang bagi 3 kali 210. Bagi 3 dulu aja deh. 84 ini ya, 84. Oh iya, nolnya bisa ya. 84 bagi 21 berarti 4 derajat Celcius. T2 itu adalah T1 tambah perubahan suhunya. Berarti min 8
ditambah 4 derajat Celcius, ketemunya minus 4 derajat Celcius. 120 gram es, berarti itu masanya 120 gram es. Saya nggak buru-buru ubah karena di sini pilihan jawabannya dalam kalori. Bersuhu 0 derajat Celcius mencair pada titik leburnya, berarti pada 0 derajat. Berarti dia ini kemungkinan tidak akan naik suhunya ya, tapi mengalami perubahan wujud. Jika kalori lebur es 80 kalori per gram, jumlah kalori yang terpakai adalah, ini tinggal pakai rumus Q sama dengan massa kali kalori lebur. 120 gram dikalikan 80 kalori per gram, sehingga 8 kali 12 itu 96, nolnya ada 2. Ya, semudah ini saja.